semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Salsabila Azahra. Di sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang apa sih brandware dan hardware itu. Siapa yang udah penasaran? Kita langsung aja ke penjelasannya. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang hardware dan brandware. Konteksnya di sini tentu saja ya teman-teman tentang hardware dan brandware. Yang pertama adalah hardware. Kita akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, jenis, beserta contoh dari hardware. Pertama adalah pengertian hardware. Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah fungsi hardware. Fungsi hardware yang pertama adalah mengolah data atau informasi. Hardware tentu memiliki fungsi untuk mengolah data ataupun informasi oleh user, yang nantinya akan diproses menjadi informasi baru untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Yang kedua adalah menerima output. Ada beberapa hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Dalam hal ini, data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Nomor 3 adalah memberi output. Apabila sudah terproses menjadi informasi baru, hardware akan memberikan output pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme ini yang paling mempengaruhi antara output dan input. Yang keempat adalah menyimpan informasi maupun data. Dari sini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis dari hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah input device atau perangkat input atau masukan. Hardware jenis ini berguna untuk memasukkan informasi maupun data baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Ini adalah beberapa contoh hardware, yaitu mouse, keyboard, scanner. Yang kedua adalah proses device atau perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contohnya adalah CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah output device atau perangkat output atau keluaran. Hardware jenis ini berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Yang keempat adalah storage device atau perangkat untuk menyimpan. Jenis hardware berdasarkan fungsinya selanjutnya adalah storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan. Storage device merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan optical disk. Yang kelima dan yang terakhir adalah peripheral atau perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem di sini dapat Anda gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal analog menjadi sinyal digital. Selanjutnya, kita akan membahas tentang brandware. Kita akan membahas tentang pengertian, pengguna, komponen, dan contoh dari brandware. Yang pertama adalah pengertian brandware.
Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, network, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras, hardware maupun perangkat lunak, software. Yang kedua adalah pengguna komputer. Pengguna komputer yang pertama adalah programmer. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Hebat sekali, bukan? Yang kedua adalah administrator. Administrator adalah orang yang bertanggung jawab mengatur serta mengendalikan semua program dan juga jaringan komputer. Yang ketiga adalah operator. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau bisa disebut juga sebagai user. Operator hanya bisa menjalankan aplikasi komputer yang diperbolehkan oleh administrator. Selanjutnya adalah komponen. Komponen di sini ada hardware engineer dan software engineer. Hardware engineer biasanya bidang pekerjaan ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan serta keahlian di bidang perangkat keras komputer. Pekerja di bidang ini akan bertanggung jawab dalam pengembangan teknik atau metode baru dalam pembuatan hardware untuk membuat inovasi maupun produk yang lebih advance dari versi sebelumnya. Yang kedua adalah software engineer. Mereka yang bekerja di bidang pengembangan software engineer juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang jaringan komputer. Software engineer bertanggung jawab dalam mengembangkan serta merancang teknik atau metode baru dalam jaringan komputer. Selanjutnya, kita akan beralih ke contoh brainware. Contoh brainware yang pertama adalah Nether. Nether adalah rujukan bagi mereka pengguna internet yang menjelaskan situs-situs web untuk mencari dan mendapatkan informasi. Istilah ini juga bisa mengacu pada individu, sekelompok orang, maupun sebuah organisasi. Yang kedua adalah IDP Department. Beberapa orang menyebutnya sebagai orang-orang yang berada di IT Department. ADP Department atau pengolahan data elektronik adalah penggunaan suatu metode otomatis dalam pengolah data komersial untuk suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah network system. Istilah ini merujuk pada sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani suatu jaringan komputer. Normalnya sistem operasi ini terdiri dari atas banyak kumpulan layanan yang ditunjukkan agar dapat memberikan pelayanan bagi para pengguna komputer. Nah, itu dia penjelasan dari aku tentang brainware dan hardware. Nah, itu dia penjelasan hardware dan brainware dari aku. Gimana? Kalian udah mengerti belum sekarang tentang hardware dan brainware? Kalau begitu, aku pamit ya. Selamat ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!